warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Delia Jahrudina Pulungan sebagai moderator akan membimbing jalannya presentasi hari ini. Pertama, terima kasih kepada Ibu telah memberikan waktu kepada kelompok 11 untuk presentasi hari ini dan teman-teman yang senantiasa setiap hari hadir di kelas ini. Nah, di sini kelompok 11 akan membahas mengenai definisi ekuitas, komponen dan sumber perubahan, ekuitas setoran dan bentukan, dan bagaimana penyajiannya. Kepada kelompok 11 saya persilahkan. Baiklah, saya dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi yang berjudul ekuitas, definisi, komponen dan sumber perubahan, ekuitas setoran dan bentukan, dan penyajiannya. Ekuitas adalah kepemilikan bersih atas aset perusahaan yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban perusahaan yang memiliki fungsi utama untuk melakukan nilai perusahaan kepada pemilik. Selanjutnya itu komponen ekuitas dan sumber perubahannya ada 3. Yang pertama yaitu modal disetor, merupakan likuiditas awal atau tambahan dari pemilik. Yang kedua saldo laba, yaitu akumulasi keuntungan atau kerugian perusahaan. Yang ketiga penyesuaian lain yang berupa perubahan nilai wajar, dividen, dan saham preferred. Selanjutnya itu ekuitas setoran dan bentukan. Ada 3. Yang pertama itu setoran awal, berupa pendanaan awal saat pendirian perusahaan. Yang kedua setoran tambahan, berupa modal tambahan untuk ekspansi bisnis. Yang ketiga ekuitas bentukan, yang merupakan pengaruh keuntungan operasional dan distribusi. Selanjutnya ada 4 item untuk penyajian ekuitas dalam laporan keuangan. Yang pertama itu modal saham, merupakan modal yang disetor oleh pemegang saham. Selanjutnya tambahan modal disetor, yang merupakan modal yang melebihi nilai nominal saham. Saldo laba, yang merupakan keuntungan ditahan untuk pengembangan. Dan terakhir saham reserve, saham yang dibeli kembali dan belum dibatalkan. Ada 3 contoh perhitungan ekuitas. Yang pertama menghitung aset, yaitu mentotalkan semua nilai aset perusahaan. Yang kedua menghitung kewajiban, yaitu menjumlahkan seluruh hutang dan kewajiban. Yang ketiga mengurangi kewajiban dari aset. Ekuitas sama dengan aset dikurang kewajiban. Next, ilustrasi perhitungan ekuitas. Jika suatu perusahaan memiliki aset, memiliki kas senilai 100 juta, peralatan senilai 50 juta, dan total seluruh aset 150 juta. Kemudian kewajiban nilai hutang usaha senilai 40 juta, hutang bank senilai 30 juta, dan total keseluruhan kewajiban yaitu 70 juta. Perhitungannya yaitu ekuitas. Total aset keseluruhan jumlahnya itu 150 juta dikurang dengan seluruh total kewajiban 70 juta sama dengan dapatlah 80 juta. Yang terakhir yaitu kesimpulan dan langkah selanjutnya ada 3. Yang pertama ekuitas penting bagi pemilik, yaitu menggambarkan nilai bersih perusahaan. Kemudian yang kedua monitor perubahan komponen berupa pengaruh setoran dan laba. Yang ketiga praktikkan perhitungan rutin berguna untuk menganalisis keuangan lebih baik. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Teruntuk dari kawan-kawan dari kelompok 7, dipersilakan untuk bertanya, bahas. Jelaskan perbedaan antara modal disetor dan saldo laba dalam komponen ekuitas. Nadira. Ini baru loh. Ya astagfirullah. Nah kalau mematin kayak gini, coba buka lagi. Maaf ulangi. Selain neraca dan laporan, perubahan modal, kira-kira gimana? Aku setting kamera kok, bukan setting kamera. Udah loh. Ini biar nggak pakai tombol power nanti rusak.
dapat dianalisis, dapat ditemukan pada laporan arus kas. Meskipun laporan arus kas fokus pada pergerakan kas, bagian aktivitas pendanaan atau financing activities mencatat transaksi yang berkaitan dengan ekuitas seperti penerimaan kas dari penerbitan saham menunjukkan aliran kas masuk dari penjualan saham baru. Kemudian pembayaran kas untuk pembelian kembali saham atau treasury stock, pembayaran kas untuk dividen. Yang kedua, laporan tahunan perusahaan atau annual report. Laporan tahunan perusahaan seringkali menyajikan informasi tambahan mengenai ekuitas dalam bagian seperti laporan manajemen discussion and analysis. Ada juga surat kepada pemegang saham atau letter to shareholders. Kemudian kisah keuangan atau financial highlights. Yang terakhir yaitu website investor relation perusahaan. Perusahaan publik biasanya menyediakan bagian investor relation di website mereka yang memuat laporan keuangan, presentasi investor, dan informasi lainnya terkait kinerja keuangan dan kepemilikan saham. Apakah sudah cukup? Terima kasih. Oke, dari kelompok 7 sudah bertanya, apakah di luar dari kelompok 7 ada yang mau bertanya? Nggak ada. Mungkin Cukup. sekian presentasi dari kelompok 11 pada hari ini. Nggak ada kan? Pak, pada perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.